Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kromatografi kertas. Pengertian kromatografi kertas ialah metode analitik yang digunakan untuk memisahkan suatu bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Itu juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam tinta atau sebuah larutan yang akan kita uji. Dalam kromatografi kertas, ada yang namanya fase diam, merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi karena dengan adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan waktu retensi yang disingkat TR dan perpisahannya komponen suatu senyawa analik termasuk asam amino. Fase diam dapat berupa bahan padat atau poros berpori dalam bentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Selain fase diam, ada juga yang namanya fase gerak dalam kromatografi kertas, yang artinya elemen berupa campuran yang terdiri atas suatu komponen organik yang utama, air, dan berbagai tambahan seperti asam, basa, atau bereaksi reaksi kompleks untuk memperbesar kelarutan dari beberapa senyawa atau untuk mengurangi yang lainnya. Grafi kertas memiliki dua jenis sebagai berikut, yaitu kromatologi kertas satu arah dan kromatografi kertas dua arah. Kromatologi kertas memiliki kegunaan tersendiri, yaitu untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam suatu larutan atau tinta. Pengertian kromatolografi kertas ialah metode analitik yang digunakan untuk memisahkan suatu bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Itu juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam tinta atau sebuah larutan yang akan kita uji. Dalam kromatografi kertas, ada yang namanya fase diam, merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi karena dengan adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan waktu retensi yang disingkat TR dan perpisahannya komponen suatu senyawa analik termasuk asam amino. Fase diam dapat berupa bahan padat atau poros berpori. Kerja 1. Kertas Wetman nomor 1 dengan ukuran 4x8 cm dan 8x10 cm disiapkan dan diberi batas dengan pensil kira-kira 1 cm dari tiap-tiap ujung atas dan bawah. 2. Disiapkan 2 buah gelas beker ukuran 75 ml masing-masing diisi dengan cairan alkohol dan aquades. 3. Gelas beker yang berisi cairan ditutup dengan gelas beker yang lebih besar untuk menstabilkan ruangannya. 4. Kertas diberi totolan warna spidol dengan konsentrasi yang sama antara coklat, ungu, dan pink. 5. Kertas ditempatkan dalam beker gelas yang sudah stabil sambil dijaga supaya garis bawah tidak mengenai air. 6. Kertas didiamkan sampai cairan pelarut mencapai garis batas atas kertas dan kemudian diangkat. 7. Kertas dikeringkan untuk selanjutnya diberi batas dengan pensil pada tiap-tiap warna yang dihasilkan. 8. Jarak perpindahan dari tiap komponen diukur dan dihitung nilai RF-nya. Praktikum ialah 1. Coklat alkohol, jumlah nodanya kuning, itu 1,5 cm, jarak nodanya 7 cm,
jarak eluen RF 1,5/7 sama dengan 0,214. Terus jumlah noda orange itu sama dengan 3 cm. Jarak eluen RF 3/7 sama dengan 0,482. Pink 5 cm. Jarak eluennya 5/7 sama dengan 0,714. Air pink jumlah pink 5,2 cm, jarak noda 7 cm, jarak eluennya 5,2/7 sama dengan 0,742. Kuning 6 cm, jarak eluennya 6/7 sama dengan 0,857. Pink 4,2 cm, jarak eluennya 4,2/7 sama dengan 0,6. Yang kedua adalah ungu, alkohol 2. Pink 4,2 cm, jarak nodanya 7 cm, jarak eluennya 4,2/7 sama dengan 0,6. Ungu 6 cm, jarak eluennya 6/7 sama dengan 0,857. Pink 2,2 cm, jarak eluennya 2,2/7 sama dengan 0,314. Air pink 2,2 sama dengan jarak eluennya 2,2/7 sama dengan 0,314. Ungu 5,5 5,5/7 sama dengan 0,785. Yang ketiga adalah pink, alkohol 1. Pink 5,2 cm, jarak nodanya 7 cm, jarak eluennya 5,2/7 sama dengan 0,742. Pink 4,7 cm, jarak nodanya itu 7 cm, jarak eluen RF 4,7/7 sama dengan 0,671. Kesimpulan dari praktikum ini adalah metode kromatografi kertas sangat mudah digunakan untuk menganalisis kandungan senyawa suatu lautan. Harganya murah serta tidak membutuhkan biaya yang berlebih dalam penggunaannya. Namun keakuratan penggunaan metode ini masih kurang dikarenakan mungkin perbedaan penotolan pada kertas maupun kualitas kertas dan kondisi ruangan percobaan. Tetapi di sini kami menggunakan metode ascending dapat digunakan keuntungan menganalisa suatu senyawa dalam campuran tanpa ada perbedaan yang signifikan.